Pratama Arhan dan Justin Hubner belum mendapat menit main sejak rampungnya agenda Timnas Indonesia 2 pekan lalu. Timnas Indonesia hanya memiliki 3 pemain yang masih aktif berkompetisi di klub selepas kualifikasi Piala Dunia 2026. Sisa pemain dalam skuad Garuda menjalani libur off-season, baik yang merumput di Liga 1 maupun luar negeri. 3 pemain yang kembali ke klub tersebut yaitu Pratama Arhan, Justin Hubner, dan Jordi Amat. Di antara 3 nama itu, hanya Jordi Amat yang sudah kembali beraksi bersama klubnya, yaitu Johor Darul Ta'zim. Jordi, yang hanya bermain melawan Irak tetapi absen menghadapi Irak karena skorsing, kembali merumput di Liga Super Malaysia. Bek 32 tahun itu bermain sebagai starter dalam laga Johor Darul Ta'zim kontra Sri Pahang, Sabtu tanggal 22 Juni tahun 2024. Ia pun melanjutkan start impresif JDT pada musim ini dengan kemenangan keempat, dengan skor 3-0 atas Sri Pahang. Kabar tidak menggembirakan datang dari Arhan dan Hubner yang bermain di kompetisi lebih tinggi. Arhan belum menambah penampilannya di Suwon FC sejak debut berhadiah kartu merah saat berjumpa Jeju United pada tanggal 26 Mei lalu. Setelah kembali dari tugas negara, Arhan sudah melihat timnya bermain 2 kali tanpa mengajaknya. Pada Sabtu kemarin, Suwon FC harus mengakui keunggulan FC Seoul dengan skor 0-3 pada lanjutan K-League 2024. Agenda selanjutnya Suwon adalah menjamu Gwangju pada Selasa lusa. Hal serupa menimpa Hubner di Liga Jepang bersama Cerezo Osaka. Sebagai pemain pinjaman dari Wolverhampton Wanderers di Premier League, Hubner diharapkan bisa mencari menit main reguler di J1 League. Nyatanya situasi tersebut belum terjadi, lantaran ia baru mengecap 3 penampilan di ajang Liga, hanya sekali menjadi starter. Sama seperti Arhan, bek tengah 20 tahun itu juga sempat mendapatkan kartu merah langsung. Selepas tampil 2 kali untuk Indonesia melawan Irak dan Filipina, ia belum beraksi untuk Cerezo Osaka. Pada Sabtu kemarin menghadapi Jubilo Iwata, tak ada nama Hubner di jajaran starter maupun pemain cadangan. Arhan dan Hubner menatap tugas berat untuk bermain reguler di klubnya sebagai bekal dipanggil Timnas Indonesia. Agenda berikut Timnas Indonesia yaitu berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 pada September. Drawing babak elit yang diikuti 18 tim terbaik Asia ini akan digelar pada tanggal 27 Juni. Ketua Asosiasi Pelatih Sepak Bola Korea Selatan, Seol Dong-sik, menyinggung soal kesuksesan juru taktik Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dan Park Hang-seo yang pernah menangani Vietnam. Asosiasi Pelatih Korea Selatan secara belak-belakan mengkritik Asosiasi Sepak Bola Korea Selatan (KFA). Seperti diketahui, sampai saat ini KFA masih bergulat untuk bisa menemukan pelatih buat Timnas Korea Selatan. Setelah KFA memecat Jurgen Klinsmann, hingga saat ini mereka memang belum menemukan pelatih yang bisa memimpin Son Heung-min dan kawan-kawan. Asosiasi Pelatih Korea Selatan sampai menyebut KFA seperti sengaja mengabaikan pelatih dalam negeri untuk menjadi juru taktik Timnas Korea Selatan. Media Korea Selatan, Sportsnaver, melaporkan bahwa Seol Dong-sik mengharapkan semua pihak tidak meremehkan pelatih asal negeri ginseng. Seol Dong-sik menyatakan ketidakpuasan terhadap besarnya kemungkinan pelatih asing bakal ditunjuk untuk mengisi posisi juru taktik Timnas Korea Selatan yang saat ini masih dalam proses pencarian. Seol menilai bahwa banyak pelatih lokal yang berhasil dan sukses. Dia menyinggung soal pelatih yang saat ini menukangi tim-tim Asia Tenggara seperti Shin Tae-yong hingga Kim Sang-sik. Shin Tae-yong dan Park Hang-seo jadi contoh kesuksesan. Shin Tae-yong akhir-akhir ini memang berhasil mencuri perhatian karena berhasil membuat Timnas Indonesia melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Merah Putih bahkan menjadi wakil satu-satunya dari ASEAN yang berhasil melaju ke putaran ketiga. Selain Shin Tae-yong,
Ada juga Park Hang-seo yang sudah lebih dulu berhasil bersama Vietnam. Belum lama ini, Vietnam bahkan kembali mendatangkan pelatih dari Korea Selatan yakni Kim Sang-sik. Menurut Seoul, kondisi pelatih-pelatih Korea Selatan saat ini tengah jadi incaran tim-tim negara lain memperlihatkan kapasitas mereka. Namun, Seoul Dong-sik menilai mereka justru seperti diabaikan di Korea Selatan. Dan memberikan contoh timnas usia muda Korea Selatan bisa melangkah jauh hingga ke posisi kedua Piala Dunia U20 2019 juga karena ditukangi pelatih lokal, Chung Jung-yang. Menurutnya, pelatih lokal Korea Selatan luar biasa tetapi kurang mendapatkan perhatian di negeri sendiri. Bagaimana dengan para pelatih kita? Saya ingat kami menempati posisi ketiga di Olimpiade 2012 dan para pemain kami yang berusia di bawah 20 tahun juga menempati posisi kedua di Piala Dunia U20 2019, kata Seoul. Begitulah kemampuan pelatih Korea Selatan, lanjutnya. Menurutnya, tim Asia Tenggara saat ini banyak dilatih pelatih yang berasal dari Korea Selatan. Ada Shin Tae-yong menukangi timnas Indonesia, Kim Sang-sik Vietnam, dan Kim Pan-gon yang saat ini melatih Malaysia. Misi Asosiasi Sepak Bola Korea Selatan adalah untuk mengembangkan pemain kelas dunia dan menemukan pemain kelas dunia. Kita harus memimpin mereka, kata Seoul. Namun, bagaimana situasi saat ini di negeri kita? Asia Tenggara sepenuhnya mendukung dan mengirimkan cinta kepada para pelatih kita. Tetapi di negara kita sendiri tidak diakui, tutur Seoul. Saya tidak tahu kenapa tetapi saya merasa sedih dan patah hati mengapa pelatih kita berada di peringkat 6 atau 7 dalam proses pemilihan untuk memegang tim nasional. Panitia seleksi pelatih KFA dikabarkan sudah 5 bulan bekerja tetapi masih belum bisa menemukan siapa yang akan memimpin tim nasional mereka. Beberapa pelatih disinggung bahkan nama Shin Tae-yong sebelumnya juga disebut-sebut masuk dalam bursa pemilihan. Pernyataan dari Asosiasi Pelatih Korea Selatan ini seperti memberikan tekanan kepada KFA agar bisa segera menetapkan pilihan. Dalam artikel tersebut, Seoul juga mengaku ingin bekerja sama dengan KFA alih-alih berkonfrontasi dengan mereka. Namun, pertanyaannya mereka mengungkapkan ketidakpuasan kepada KFA dalam proses pemilihan pelatih buat timnas Korea Selatan.